rabbukum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Baik, jazakillah. Ada wal hadis asani. Jadi ini hadis kedua ya, terkait dengan kita lihat yang pertama dulu ya. Di sini disebutkan an Umar radhiyallahu anhu aydan qala. Jadi dari Umar yang juga yang meriwayatkan, dan al hadis al awal wal hadis tsani rawihi Umar. Bidzalika la yahtaj ila zikri tarjamat rawi hadis ya. Jadi karena dua satu dua sama perawinya, yang pertama sudah disebutkan ya, tarjamah rawi hadis, hingga yang kedua ini tidak perlu disebut lagi nanti ya, terkait dengan siapa Umar ya. Yaqul bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kami bersama Nabi duduk-duduk suatu hari zata yaumin ittala'a alaina, muncul di hadapan kami rajulun syadidu bayadhis thiyab, seorang laki-laki begitu putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, begitu hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak diketahui, tidak nampak atasnya bekas perjalanan, wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak mengetahui juga dari kami siapa orang itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Nabi, fa'as nada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu ditempelkan dua telapaknya di atas terhadap apa ditempelkan ini ya apa lututnya lututnya ke lutut Nabi, dan meletakkan kafaihi ala fakhidahi, dan meletakkan dua telapaknya di atas paha Nabi. Qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, sampaikan kepadaku tentang Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu syahadat, bersaksi, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata, engkau mendirikan sholat, waktu dia zakat, engkau membayar zakat, watasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, watahujjal baita ini tata'ata ilahi sabila, dan engkau berhaji dan engkau memiliki kemampuan menuju ke sana. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Akhirnya orang tersebut yang bertanya berkata, engkau benar. Dan Umar pun berkata, kami kaget, kami terkejut. Ya, dia bertanya, dia membenarkan. Lalu berkata lagi, yang datang tadi berkata, Pak akhirni anil iman, sampaikan kepada aku tentang iman. Qala antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari akhir, dan beriman kepada qadar, takdir, baik dan buruknya. Qala sodakta, qala fa'akhbirni an insan. Dia berkata lagi, benar kau. Dan dia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang insan. Qala anta budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, namun engkau pasti tidak akan bisa melihat Allah, ya. Tapi Allah melihat kamu. Qala fa'akhbirni anisa. Maka dia berkata lagi, sampaikan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi berkata, ma al-mas'ulu anha. Ma ini berarti tidak ya. Ma ya, tidaklah yang ditanya anha tentangnya bi'a'lama lebih tahu minasail dari yang bertanya. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Namun orang itu berkata, kalau gitu kasih tahu kepadaku tanda-tandanya. Amarat
alamat, alamatiha, alamat tanda, amarot tanda. Qala anta lidal amatu rabbataha. Nabi bersabda, ya tandanya adalah antalida, melahirkan al-amatu, budak wanita, rabbataha, tuannya. Ya, talida melahirkan al-amatu, budak perempuan. Jadi budak perempuan melahirkan tuannya, rabbataha. Wa antara, dan engkau melihat al-kufata. Apa itu kufata? Orang yang tidak punya sendal untuk dipakai. Nah, jadi orang yang nyeker, artinya kufat. Al-kufat, orang yang nyeker, tidak pakai sendal atau sepatu. Al-urata, orang yang tidak punya baju, bertelanjang, dan tidak pakai baju. Urat. Al-alata, miskin. Jadi kalau kufat itu jamak dari hafin. Kufat jamak dari hafin, artinya orang yang tidak punya sendal untuk dipakai. Al-urat jamak min arin, orang yang tidak punya baju untuk dipakai. Al-ala jamak min ailin. Ala jamak min ailin, artinya fakir, miskin. Jadi kufat, hafin. Urat, arin. Ala, ail. Ri'a juga sama jamak, yaitu ra'in. Ra'in artinya penggembala. Ini untuk memperlihatkan sangat miskinnya orang tersebut ya. Tidak punya sendal untuk dipakai, tidak punya baju untuk dipakai. Dia miskin, dia penggembala kambing. Ri'a, asyai. Syai, jamak dari syatin. Asyatu, yakni al-ghanam. Penggembala kambing. Sya, asyat. Asya, ya. Jamak dari syatin, asyat. Namun di tengah mereka begitu miskin, al-kufat, al-urat, al-alam, bi'a asya, yatatawaluna. Yatatawalun artinya berlomba membuat rumah yang megah, fil bunyan, dalam bangunan. Jadi seakan-akan mereka kaya. Yatatawalun itu berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah. Jadi ini adalah tanda kiamat yang kedua. Qala, lalu Umar berkata, "Tsumman talaqa," kemudian orang itu pergi. Ya, intalaqa zahaba. Ya, intalaqa artinya zahaba. Kemudian langsung pergi gitu kan. Falabistu, maka aku tertegun, aku terdiam, labistu. Aku sakat tuh istilahnya kan dalam bahasa Arab lain. Sakat tuh aku tertegun maliya beberapa saat. Maliya ya ya alama ila saatin. Jadi menunjukkan waktu. Jadi tertegun sesaat gitu kan. Kenapa? Kaget kan? Umar kaget. Dia bertanya, dia membenarkan. Kemudian setelah itu pergi begitu saja kan. Cuma tolak kok langsung pergi tanpa ada babi ya, bla 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 enggak ya. Kemudian Rasul berkata kepadaku, ya Umar, dari manis sa'il. Wahai Umar, atadri, ata'arifu, ya, tadri, yakni ta'rif. Engkau tahu enggak? Ya. Atau tahukah kamu ya? Atadri, ata'arifu, ya. Hal anta ta'rif, gitu kan? Manis sa'il. Siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Inilah menunjukkan ya, ketidak apa sok tahuan ya. Kan kadang ada orang sok tahu ya. Sehingga kalau di sini Umar mengatakan ya udah ya saya nggak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu gitu kan. Maka Nabi bersabda fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum.
Yang tadi itu Jibril datang untuk kalian. Atakum ja'a. Atakum ja'a ilaikum. Atakum ja'a ilaikum. Yu'allimukum ayyudarrisukum dinakum. Mengajarkan agama kalian. Idan hadal hadis yata'allaku bibayani ad-din. Menjelaskan agama itu ada 3 hal. Al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Jadi kan nakul bayanu ad-din, bayanul Islam, wal iman, wal Islam, wal ihsan. Baik, nanzur atau mungkin antunna indakuna kitab ya, Daqiq al-Id ya, min kitab Daqiq al-Id. Mada yaqul fi hadzal hadis? Yaqul hadza hadisun azim. Hadis ini sangatlah mulia, sangatlah agung. Qad istamala, mencakup. Ya, hadis ini sangat agung, mencakup ala jami'i, terhadap seluruh wazaib. Apa itu wazaib? Ya, tugas. Wazaib tugas, jamak dari wazifah. Wazifah, wazaib, ya, tugas-tugas. Al-a'mal az-zahira, perbuatan yang zahir. Wal batinah, dan juga perbuatan yang batin, tersembunyi. Jadi hakikatnya memang hadis ini mengajarkan tentang hal-hal terkait dengan perbuatan zahir kita dan perbuatan batin kita. Ya, wa ulumu syariah, dan ilmu-ilmu syariat, kulluha, seluruhnya, ya, ilmu terkait dengan syariat ya, seluruhnya itu raji'atun ilaihi, merujuk kepadanya. Raji'ah, kembali atau merujuk kepadanya, ya. Wa mutasya'ibatun minhu, dan bercabang. Dan cabang-cabangnya itu mutasya'ibah, syu'bah ya. Kayak nahnu di kuliah usuluddin ya, syu'bah tafsir. Syu'bah itu cabang atau bidang ya. Dan bidang-bidang darinya itu kan. Ya, syu'bah tafsir, nahnu fi kuliati usuluddin ya. Kuliah usuluddin, syu'bah tafsir. Gunakan syu'bah hadis, gunakan syu'bah filsafah ya. Nah, ini juga disebutkan bahwa hadis ini adalah terkait dengan ulum syariah dan juga mutasyaibah, cabang-cabangnya atau bidang-bidang darinya. Lima tadammanahu min jam'ihi ilmu sunnah, karena mencakup secara keseluruhan ilmu sunnah. Tadammana, mencakup, min jam'ihi, dari keseluruhannya, ilmu sunnah, berbagai ilmu sunnah. Bahwa kal ummi lis sunnah, dia ibaratnya seperti induknya sunnah ya. Jadi hadis yang kedua ini yang sama kita ini adalah al fi sunnah ya. Umun lis sunnah, kama sumiyat al-fatihah, sebagaimana disebut atau kita tahu ya, surat al-fatihah itu disebut dengan umul Quran. Ya, kenapa umul Quran? Lima tadammanathu min jam'iha ma'ani al-Quran. Karena ya, Al-Fatihah itu mencakup seluruhnya terkait dengan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Ya. Coba ada yang tahu nggak ya, apa saja yang terkandung dalam surat Al-Fatihah? Nah, kalau kita lihat bahwa Al-Fatihah itu adalah isinya tentang akidah, ya kan? Al-Aqidah, misalkan dari ayat pertama sampai ayat 4. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini tentang akidah.
Al-Quran aidon muta'alliqun bil akidah. Jadi Al-Quran juga isinya tentang akidah. Sanian anil ibadah. Jadi yang kedua adalah ibadah. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perintah Allah untuk ibadah ya, adalah terkait dengan isi kandungan Al-Quran juga. Banyak ya isi-isi ayat Al-Quran perintah Allah kepada manusia untuk ibadah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tsumma salisan anis syariah ya. Di qauli ta'ala ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ini kan jalan yang lurus itu syariah. Artinya agar kehidupan menjadi baik, ya, maka gunakanlah syariat Islam. Syiratal mustaqim. Lalu yang terakhir ya, terkait dengan sirah, sejarah. Ya. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya. Ini untuk mengetahui tentang Al-Fatihah itu terkandung 4 hal yang isi Al-Quran juga adalah demikian. Al-Quran itu terdiri dari akidah, ibadah, syariah, dan sirah. Nah, terkait dengan hadis yang bersama kita ini juga disebut ummun lisunnah. Karena yang namanya hadis itu terkait dengan 3 hal. Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ya, ya itulah yang memang ada dalam hadis. Islam, iman, ihsan. Islamnya terkait dengan 5 hal, syahadah, sholat, haji, zakat, puasa, haji. Kan? Iman terkait dengan 6 hal, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kitab-kitab, malaikat, ya, kepada qadar dan takdir, ya, dan juga kepada hari akhir. Ada. Wal ihsan, nah ihsan ini adalah terkait dengan amalan, perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan secara proporsional. Ada idan mayata'alaku limada sumiyat hadihi ya, au hadal hadis ummun li sunnah, induknya sunnah. Baik, hada idan ma yaqul hada hadisun azim qad istamala jami'i wazaiful a'mal az-zahirah wal batinah. Kadzalika yaqul wa fihi, dalam hadis ini dalilun, ada petunjuk ya. Dalam hadis ini ada petunjuk ala tahsini siyab, untuk selalu berpakaian bagus ya. Tahsin bagus, asyab pakaian. Ya. Jadi harus pakai pakaian yang bagus, pakaian yang rapi lah gitu ya. Wal hay'ah, dan penampilan. Hay'ah penampilan. Wan nasofah, kebersihan. Jadi perhatikan 3 hal ketika ya nanti melakukan apa ya kan, pakaian, ya apa, penampilan dan kebersihan. Inda dukhul alal ulama wal fudola, ketika mau berjumpa ya kepada ulama, al fudola, orang yang terhormat, wal muluk, raja-raja. Ya kan? Kenapa? Fa inna Jibrila, karena Jibril ata mu'alliman linnas bihalihi wa maqalihi. Karena Jibril ya, tadi kan sebut Jibril ya, atakum yu'allimkum dinakum, itu adalah Jibril. Yang dia datang kepada Nabi, Nabi sendiri adalah seorang ulama, ya, Nabi sendiri adalah sosok yang mulia, ya pemimpin seluruh dunia kan sampai sekarang. Ya mu'alliman, ya, datang untuk belajar, mengajarkan kepada seluruh manusia, seluruh umat dengan halihi, dengan kondisinya, wa maqalihi, dan penampilannya. Ya. Jadi dengan kondisi dan penampilan begitu baik kan? Apa tadi penampilannya? Tidak, istola alaina rajulun apa? Syadidu bayad siyab, syadidu sawa di sya'ri kan? Nah, ini kan kalau syadid di badi siyab itu nasofah ya. Pakainya bersih sekali, putih banget. Ya. Syadid bayad siyab.
Syadi di sawah di syari itu menunjukkan penampilan. Rambutnya kayak disisir rapi kan, bagus apa, kaki hitam ya sangat rapi lagi. Jadi penampilan dan pakaian juga ya diperhatikan ya. Kalau ingin ya terutama juga kalau ingin menuntut ilmu. Nah ini kan sekedar kita sedang menuntut ilmu, maka juga hendaknya nanti berpakaian yang rapi, pakaian yang bagus ya, menghargai, menghormati ilmu, bukan saja menghargai yang mengajar, tapi juga ilmu kita hormati. Baik. Summa yakul ya ba'dahu qauluhu la yura alaihi atharus safar. Ini kondisi yang datang tadi, la yura alaihi atharus safar al masyhur dhammul ya min yura. Ya. Mabniyan di malam yusamma fa'iluhu. Jadi yang masyhurnya yang dibaca la yura. Itu didomahkan ya-nya yura. Karena kenapa? Berdasarkan apa yang tidak disebut namanya, pelakunya ya. Karena tidak disebut siapa yang melihat. Ya. Warwahu ba'du binun al-maftuhah wakilahu masal. Tapi ada juga yang meriwayatkan bacanya itu bukan la yura tapi la naro. La naro alaihi asaros safar. Ya, jadi kalau dibaca la yura alaihi asaros safar, roknya jadi doma la yura alaihi asaru as-safari. Tapi kalau dibaca la naro, maka asalnya itu jadi fathah. La naro alaihi asaros safar. Ya. Jadi ya tentunya yang masyhur yang pertama ya, yaknya didomahkan la yuro. Tidak nampak, tidak diketahui bekas-bekas dia melakukan perjalanan. Asar itu bekas. Ya. Ada idan ya kalau misalkan ada yang baca nanti la naro nggak apa-apa juga. Ya, jangan disalahkan kalau misalkan dibaca la naro alaihi asaros safar. Yang keduanya boleh ya. Tsumma qauluhu wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad. Kemudian orang tersebut mengatakan dua telapak tangannya di atas paha Nabi, dua paha Nabi. Ya kalau kalian berhadapan misalkan ya kalian saling meletakkan dua tangan di atas pahanya gitu kan. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, hakadha huwa al-masyhur as-sahih wa rawahu Nasa'i bima'nahu." Jadi yang maksud begitu ya, wa doa kafai ala fakidahi wa qala ya Muhammad. Namun dalam riwayat lain ya, ada disebutkan bahwa doa yadahu ala rukbatai an-nabi. Ya, bahwa doa yadahu. Dia meletakkan tangannya di atas kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faratafal ihtimal alladhi filaf di kitab Muslim fa inna qala bahwa doa kafaihi ala fakidahi. Namun ungkapan yang kedua tadi fauda yadahu itu hilang ya atau terhapus atau tidak diriwayatkan karena dalam kitab Muslim disebutkan dengan ya perkataan bahwa doa kafai ala fakhidaihi, maka diletakkanlah dua telapaknya di atas dua paha Nabi wa huwa muhtamalun, itulah kemungkinannya. Artinya ada dua riwayat, namun yang dipakai adalah bahwa doa kafai ala fakhidaihi ya. Bukan bahwa doa yadahu ala rukbatai an-nabi. Kenapa dibahas seperti ini? Ya, artinya memang ada riwayat jalur lain yang meriwayatkan berbeda. Ya, namun riwayat ini tidak diambil, tidak dipakai. Yang dipakai adalah yang pertama. Agar kita tahu juga ya beberapa jenis periwayatan. Nah, di dalam hadis ini disebutkan waqad ustufida. Ini bisa dikatakan bahwa bisa diambil pelajaran. Ya, bisa diambil pelajaran min hadzal hadis, dari hadis ini annal islama wal imana haqiqatani. Bahwa Islam dan iman itu ada dua hakikat mutabayyinatani yang sangat jelas. Islam iman itu dua hakikat yang sangat jelas, lughatan wa syar'an, cara bahasa dan cara syariat. Ya. Jadi misalkan Islam itu apa? Iman itu apa? Ya jelas ya. Islam itu adalah amal zahir, iman itu amal batin.
gitu ya. Jadi Islam itu adalah amal-amal yang bisa dilihat oleh orang, ya kan? Misalkan ya, bahwa Islam itu adalah sholat. Ya, rukun yang kedua kan sholat. Ya, orang tahu dia sholat. Ya. Itu namanya amal zahir yang nampak. Dia tahu orang itu sudah bayar zakat. Ya. Karena dia sering setor zakat ke lembaga tertentu kan. Itu namanya amal zahir kelihatan. Itu juga haji apalagi kan. Haji ya orang udah tahu sejak dahulu kala misalkan. Itu karena dia sudah ngantri kan. 10 tahun atau mungkin 20 tahun yang lalu kan. Nah, ini artinya Islam. Dan iman artinya amal batin. Iman itu amal secara tersembunyi. Ya, iman itu ada di dalam hati. Orang tidak tahu beriman atau tidak. Orang tidak tahu apakah imannya bagus atau buruk. Walaupun akan nampak nanti ada dari perbuatan. Ya, tapi kalau kita perhatikan ada orang munafik, dia iman, tapi di hatinya tidak beriman kan. Orang nggak tahu. Ini namanya adalah amal batin. Iman itu amal batin. Jadi dia disebut dengan dua hakikat yang sangat jelas. Islam adalah zahir, iman adalah batin. Sangat jelas, baik secara bahasa maupun syar'an. Nah, kalau secara syar'i apa? Makna Islam. Nah, secara syar'i Islam itu adalah apa? Terkait dengan Rukun Islam. Rukun rukun Islam. Islam. Ya, rukun Islam ya, rukun Islam yang 5 kan. Antasyhada alla ilaha illallah, ya kan? Nah, kalau iman, Rukun iman. ya rukun iman nanti itu kan jelas kan. Namanya juga dua hakikat mutabayinatan ya. Dua hakikat yang sangat jelas, nggak diperdebatkan lagi kan. Naam, Ustaz. Wahada wal aslu ya. Inilah yang mendasar. Ada wal aslu inilah yang mendasar fil asma al mukhtalifah pada nama-nama yang beragam ya. Nama-nama yang berbeda ya. Waqad yatawassa'u fihi ma kadang bisa meluas ya. Kadang bisa meluas maknanya. Fihi ma asyara sesuai dengan syariat. Fayut laku ahaduhuma al-akhar ala sabili tajawuz sehingga bisa dimaknakan salah satu dari keduanya itu yang berbeda dalam bentuk yang tajawuz, dalam bentuk yang berlebihan. Ya. Contohnya apa? Iman. Iman itu adalah al-qaulu wal i'tiqadu wal amalu. Misalkan ya, iman itu adalah perkataan, keyakinan dan perbuatan. Ya. Itu iman. Kalau kita mau meluas ya, memperluas makna daripada iman. Islam itu apa? Islam itu bukan hanya rukun Islam yang 5. Islam itu adalah bagaimana kita bisa mempraktikkan hakikat hidup kita, seluruh hidup kita pada Islam. Ya, pakaian kan? Pakaian kita yang untuk muslim apa? Yang muslim itu ya pakai jilbab ya kan, menutup aurat. Nah, itu namanya Islam. Ini kalau kita memperluas ya. Atau di dalam ranah kehidupan bernegara. Islam itu ya bisa dalam politik, dalam sosial, dalam ekonomi. Nah, itu Islam. Jadi bukan hanya cuma sekedar sholat, puasa, haji, atau zakat, bukan. Islam itulah lebih pada ranah kehidupan secara keseluruhan. Nah itu kalau mau kita pahami dengan yang tawassa'u fihima, ya bisa meluas di dalam keduanya secara syariat sehingga satu di antara keduanya bisa disebut dengan berlebihan atau ya melewati apa yang kita pahami syar'i maupun juga terkait dengan Islam dan iman itu. Ya. Kalau tadi kan kita paham Islam itu rukun Islam, iman itu rukun iman, gitu kan? Tapi bisa luas lagi. Nah ini maksud daripada ya qad yatawassa'u fihima asyar'u wa yutlaqu ahaduhuma al-akhar ala sabili at-tajawuz. Qauluhu wa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya, maka perkataan Umar, fa'ajibna, kami kaget, kami terkejut. Ajaban ya, ajabna, fa'ajibna, ya, min ajaba.
ajabai ta'jub ya, atau kaget ya, terkejut lah gitu kan. Yas'aluhu, ini orang ini bertanya kepada Nabi, tapi juga ketika dijawab dia mengatakan dan dia membenarkannya, kayak sok tahu gitu kan. Padahal bukan sok tahu, emang dia udah tahu nih. Ingin mengajarkan pada yang lain ya. Nah, inilah diantara juga kalau dalam bertanya ya, kan kalau bertanya itu ada 3 model ya. Ada bertanya yang wajib, ada bertanya sunnah, ya, ada bertanya itu mubah, ya, atau ya ada juga yang haram ya, yang haram aja mubah, bukan mubah, haram. Kalau wajib apa? Bertanya wajib. Kalian harus bertanya, nggak boleh enggak. Bertanya Terkadang apa soal itu? ilmu. Soal ilmu. Soal ilmu apa? Udah, khususnya. Ilmu yang Hah? nggak ditahu. Biasanya adalah terkait dengan amal wajib. Ya. Amal wajib yang kita tidak tahu, maka kita wajib bertanya. Karena dalam malayatimul wajib ila bihi wajib kan. Sesuatu perbuatan yang dilakukan itu tidak sempurna kecuali dengan itu, maka hal tersebut menjadi wajib. Misalkan ya, ada orang nggak tahu tentang sholat, bagaimana cara sholat? Dia harus bertanya, wajib bertanya. Jangan malu-malu ya. Wajib. Kalau enggak, bisa salah nanti dia sholat. Ya, bagaimana dia tidak tahu sholat, kok sholat? Ya. Nanti ikut-ikutan lagi kan? Pas ikut-ikutan rupanya lagi sholat jenazah, diikut. Wah, ini kayaknya sholat nih. Ya, akhirnya sholatnya nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Nah, ini salah dia kan? Padahal ya dia harus melakukan ibadah sholat. Nah, ini namanya bertanya yang wajib. Ada bertanya yang sunnah. Nah, yang dilakukan oleh Jibril ini, dia sunnah bertanya itu. Dia sebenarnya udah tahu, tapi ingin ngajarin kepada yang lain. Ya, makanya dia bertanya, akhbirni an Islam. Terus pas dijawab oleh Nabi, Pak Ajib lahu yas'aluhu wa yusadiquhu. Dia bertanya tapi juga membenarkan. Jadi tidak ada kewajiban sebenarnya untuk bertanya, tapi ibaratnya dia sunnah, diperintah oleh Allah, dia memang untuk ngajarin kepada sahabat-sahabat yang hadir. Nah, kayak kita juga atau di antara kalian ya, mungkin di kelas kan ada orang yang dia sulit untuk berbicara, sulit untuk ngomong lah gitu, mengutarakan sesuatu nggak bisa. Hanya ada yang lain yang mudah berbicara, padahal dia udah tahu apa yang disampaikan oleh ustadznya, sementara yang kurang bisa berbicara nggak tahu, belum tahu lah maksudnya. Hanya yang sudah bisa itu bertanya, tujuannya untuk menginformasikan kepada yang belum bertahan, belum memahami. Ini sunnah lah, boleh. Atau ada yang haram ya, yang haram ini terkait dengan pertanyaan yang tidak masuk akal ya, atau pertanyaan masalah goib ya, yang gurunya pun nggak tahu kalau ditanya demikian jawabannya apa, yang tahu hanya Allah gitu kan. Nah, ini namanya bertanya ya. Nah, di sini kan disebutkan bahwa Umar takjub atau terkejut min zalika, dari hal itu, di annama ja'a bihi nabi, karena apa yang disampaikan oleh Nabi la yu'rafu illa min jihatihi, tidak dipahami kecuali dari sisinya. Ya, dari sisinya maksudnya dia bertanya tapi dia yang membenarkan. Kayaknya dia yang paling benar ya. Walaysa hadza sa'il mimman urifa bi Nabi, sementara gitu kan. Orang yang bertanya ini nggak pernah ketemu Nabi, tiba-tiba aja muncul. Kalau dia udah ketemu beberapa lama, boleh jadi dia ketahui kan, dia paham gitu kan tentang iman, Islam dan ihsan itu. Tapi ini baru bertemu hari itu juga, ya. Walaysa hadza sa'il mimman urifa. Orang yang bertanya itu yang tidak diketahui dari Nabi, berjumpa dengan Nabi. Wala bisima, begitu juga dengan mendengar minhu. Ya. Kalau orang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan Muslim, itu disebut apa? Sahabat Nabi. Hah? Sahabat Nabi. Sahabat. Sahabat ya.
Sahabat. Nah, ini orang ini belum disebut sahabat ini, ya. Karena tiba-tiba muncul aja, ya. Wala bisima, begitu juga nggak pernah mendengar dari Nabi. Wala bisima minku. Semua qad sa'ala su'ala arifin. Kemudian dia telah bertanya, namun pertanyaan orang yang kayaknya paham banget, gitu kan. Su'ala arifin, pertanyaan yang dia paham, muhaqqaqin musaddiqin. Dia juga menguatkan, dia juga membenarkan. Jadi kayak apa namanya? Bukan bercanda sih kan, ya. Bukan juga apa sok tahu kan, bukan, tapi memang untuk ngajarin. Jadi kan dia disebutkan dengan arif, muhakkik, musaddiq. Dia paham, dia menguatkan, dia membenarkan. Jadi apa resikonya? Pada ajabu min zalika. Maka yang hadir, ya tentunya selain Umar, ya, pada ajab mereka yang hadir kaget, ya, terkejut, ya, apa yang disampaikan oleh orang tadi. Qauluhu antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat, engkau beriman kepada kitab-kitab. Nah, wal iman billahi wa tasdik bi annahu subhanahu mawjudun. Adapun maksud daripada iman kepada Allah adalah tasdik, membenarkan. Membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, mawjudun, ada, mausufun, memiliki sifat, bisifatil jamali, sifat keagungan, wal kamali, kesempurnaan, munazzahun, bersih. Ya, munazzahun, bersih. An sifatin naqsi, dari berbagai sifat yang cacat. Wa annahu wahidun, bahwa Allah itu esa, hakun, benar, somadun, tempat bergantung, fardun, sendirian, khaliqu jami'il makhlukot, pencipta seluruh makhluk yang ada. Mutasarrifun fi ma yasha, ya. Dia berbuat sesuai dengan kehendaknya, yaf'alu fi mulkihi ma yurid. Beliau juga bebas berbuat di dalam kerajaannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Inilah namanya Allah, dan kita diperintah untuk beriman kepada Allah, dan kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia. Ya, itu namanya iman billah. Cuma wal iman bil malaikah. Nah, iman bil malaikah Ustaz, adalah at-tasdiq. Afwan, Nah, ya. Apa? boleh diulang iman kepada Allah sekali lagi, Ustaz? Ya, oke. Al-iman billah, iman kepada Allah adalah at-tasdiq. Boleh diulang artiin? Ya, at-tasdiq, pembenaran atau membenarkan bahwa annahu Allah Subhanahu maujudun. Allah itu ada. Mausufun, memiliki sifat, sifat jamali, sifat yang agung, wal kamali, yang sempurna, munazzahun, bersih. Ya, munazzahun, bersih dari sifat an sifatin naqsi, sifat-sifat yang cacat, yang kurang, maksudnya. Wa annahu wahidun, dan sesungguhnya Allah itu esa. Wahidun, esa, satu, hakun, benar, somadun, tempat bergantung, fardun, sendirian, khaliqu jami'il makhlukot, pencipta seluruh makhluk. Mutasarrifun, dia bergerak atau berbuat fima yasha, sesuai dengan yang diinginkan. Yaf'alu fi mulkihi, dia berbuat di dalam kerajaannya, mulkihi, ma yuridu, apa yang diinginkan. Nah, hadza huwa al-imanu billah. Summa al-imanu bil malaikah. Ma mana al-iman bil malaikah? Yakni at-tasdiqu, juga membenarkan. Ya, kalimat iman itu sendiri adalah membenarkan, gitu kan? Meyakini, membenarkan
Bi annahu bahwa mereka para malaikat ibadun mukramun, hamba-hamba yang mulia. Ya. Ibadun mukramun, hamba-hamba yang mulia. La yasbiqunahu bil qawli. La yasbiqunahu artinya tidak lancang. Ya. Ya. Tidak pernah mendahului ya. La yasbiqunahu itu tidak pernah mendahului bil qawli dengan perkataan. Ya, artinya kan kalau bahasa ininya lancang ya. Wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka terhadap perintah Allah ya, wahum mereka malaikat bi amrihi terhadap perintah Allah ya'malun, selalu berbuat, selalu mengerjakan. Nah, itulah namanya malaikat ya. Mereka ada 3 sifat kalau dilihat di sini ya. Pertama ibadun mukramun, ya, sifat malaikat adalah hamba yang mulia. Yang kedua, la yasbiqunahu bil qawli, tidak lancang dalam berkata, tidak pernah mendahului perkataan Allah, ya, tidak lancang. Dan yang ketiga adalah wa hum bi amrihi ya'malun, selalu taat dan patuh ya apa yang diperintah ya. Artinya terhadap perintah Allah lalu mereka kerjakan. Gak pernah bantah, gak pernah ngeyel, ya, gak pernah ngeluh, dan berbagai macam yang tentunya di dalam diri manusia ada masalah seperti itu ya. Ya, banyak sekarang orang yang ingkar, yang kafir. Kenapa? Wahum bi amrihi layak malun, kan? Bahwa manusia itu banyak sekali terhadap perintah Allah nggak mau ngerjain, nggak mau dikerjakan. Cuma buat iman birusulillah. Iman birusulillah juga atas tasdik, juga meyakini, membenarkan annahum shadiqun, bahwa mereka adalah orang-orang jujur. Shadiqun artinya orang-orang yang jujur. Fima akhbaru bihi, terhadap apa yang mereka sampaikan. Ya, kalau mereka menyampaikan sesuatu pasti jujur. Ya. Gak ada yang dusta dari para malaikat, para nabi ya. Gak ada yang dusta. Shadiquna fima akhbaru bihi. Mereka jujur terhadap apa yang mereka sampaikan. Tentang apa? Anillahi ta'ala, tentang Allah. Jadi jujur mereka bahwa Allah itu Esa. Ya, makanya ada ya kalau dia mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah, itu salah ya. Itulah ketidakjujuran mereka. Padahal Nabi Isa sudah jujur menyatakan bahwa Allah itu adalah zat yang diibadahi. Nah, selanjutnya juga ayyadahu bil mu'jizatid dala ala syidqihim, bahwa mereka didukung, ayyadahum, didukung ya, didukung dengan mukjizat, al mukjizat, dengan berbagai mukjizat ya, adalah yang menunjukkan ya, adalah yang membuktikan atau menunjukkan ala sidqihim, akan kebenaran mereka, akan kejujuran mereka. Wa annahum ballagu anillah risalatihi, dan bahwa mereka telah menyampaikan ya, tentang Allah terkait dengan risalah-risalahnya. Jadi kalau diperhatikan di sini tugas Nabi itu ada beberapa hal kan. Pertama adalah annahu ballagu anillah, bahwa mereka tugasnya adalah menyampaikan risalah Allah. Yang kedua wabayyanu lil mukallafin, mereka juga menjelaskan, bayanu menjelaskan lil mukallafin. Nah, mukallaf itu artinya orang yang sudah terkena beban tugas ibadah. Ya, biasanya usia mukallafin usia balik. Ya. Nah, kita semua tentunya sudah balik, sudah mendapatkan apa yang kita lakukan pahala, kalau ada pelanggaran dosa. Ma'amarahumullah bihi, apa yang diperintah oleh Allah kepada mereka. Ya.
Jadi Allah mintakan kepada mereka untuk menyampaikan, maka mereka juga menyampaikan. Dan tentunya bagaimana dengan sikap kita, ya. Jadi ada dua ya tugas Nabi, ya. Pertama apa? Balagu anillah wa bayyanu lil mukallafin ma amarahumullah bihi. Mereka juga menjelaskan apa yang kita lakukan, ya, terhadap tugas-tugas Allah. Nah, sikap kita adalah wa annahu yajibu ihtiramuhum. Dan kita tentunya wajib menghormati, wajib memuliakan mereka. Ya, jadi wajib memuliakan, menghormati mereka. Wa alla yufarriqa baina ahadin minhum. Kita nggak boleh membeda-bedakan antara nabi-nabi yang ada. Semuanya sama dari Allah kan. Kullun amana billah wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami beriman kepada Allah, malaikat dan para rasul, dan nufarriqu, kami tidak membedakan. Itulah ciri orang beriman yang hakiki, ya. Orang beriman yang sejati. Yang nggak boleh mengingkari adanya para nabi yang telah diutus oleh Allah, tidak boleh juga membeda-bedakan. Ya, ini apa, nabinya Nasrani, ini nabinya Yahudi, nggak boleh. Semuanya adalah nabi utusan Allah. Nah, ini adalah tugas kita, ya. Tugas orang beriman adalah la nufarriqu baina ahadin minhum. Tsumma wal iman bil yaumil akhir. Apa maksud al iman bil yaumil akhir? Wa at-tasdiq, juga membenarkan adanya hari kiamat, yaumil qiyamah. At-tasdiq yaumil qiyamah wa ma istamala alaihi, dan hal-hal yang mencakup peristiwa kiamat. Ya. Apa itu peristiwa kiamat? Yaitu adalah al-i'adah. Al-i'adah itu ba'dal mauti. Kembali dibangkitkan setelah mati. Nah, ini kalau kita lihat ini runutan, ya. Runutan nanti kita akan menjalani kehidupan di hari akhirat. Apa itu runutannya? Pertama adalah al-i'adah ba'dal maut. Ya, setelah semuanya mati, maka dibangkitkan kembali oleh Allah dari kematian. Al-i'adah, dibangkitkan. Kemudian setelah mati dibangkitkan al-hasyr. Yang kedua al-hasyr. Apa itu hasyr? Digiring. Ya. Digiring menuju suatu tempat. Nah, maka nanti disebut mahsyar, ya, tempat penggiringan, ya, mahsyar. Wan nashr, ketiga. An-nashr itu dikumpulkan. Terkumpul semuanya. Wal hisab, yang keempat. Lalu setelah berkumpul, apa? Dihitung, dihisab, diperhitungkan semuanya. Ya, si fulan berapa amalnya, si fulana berapa amalnya, gitu kan. Mana yang baiknya, mana yang buruknya, itu dihitung semuanya. Dari sejak dia mukallaf sampai akhir hayat, ya, dia terus dikubur, ya. Kemudian dibangkitkan. Itu yang keempat. Yang kelima, wal mizan. Nah, setelah dihisab, ditimbang. Mizan. Ini seperti dalam surat Al-Qari'ah kan, fa amman saqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah. Ya, bagi siapa yang berat timbangan kebaikan, maka dia adalah akan mendapatkan 'ishatir radiyah, kehidupan yang sangat menyenangkan. Tapi bagi siapa yang khaffat mawazinuhu, fa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, ini tidak diketahui kecuali timbangan adanya, ya, memperlihatkan beratnya mana, ya, berat kebaikannya atau ringan kebaikannya. Lalu setelah mizan, maka dipersilakan mereka melintasi jalan sirat, ya. Yang keberapa nih? Keenam, ya, sirat. Pangkas saja adalah sirat. Nah, sirat ini adalah menuju tempat yang dia berbahagia atau sengsara, ya. Wasirat, kemudian setelah sirat adalah wajannatu wan-nar, surga dan neraka. Ya, jadi sirat itu adalah jembatan, luasnya, apa luasnya itu?
rambut dibelah 7. Jadi rambut kita nanti dibelah 7, itulah sirat yang akan kita lewati. Begitu tipis ya, mungkin bisa jadi nggak kelihatan. Kita aja punya rambut, ya kadang nggak lihat ya kalau yang apa rontok gitu kan. Atau kalau dibelah 7 apalagi kan, bisa juga dibelah 7 ya rambut. Ada bisa nggak belah rambut jadi 7? Enggak. Nah, bisa pasti kan? Nah, tapi Allah Maha tahu, Allah Maha bisa. Itulah yang akan menjadi lintasan kita nanti. Nah, baru ujungnya adalah wal jannatu wan nar, surga dan neraka. Mana yang akan bahagia, itulah surga tempatnya. Maka yang bersengsara itu neraka. Dan wa annahuma daru sawabihi wa jazaihi, bahwa keduanya surga dan neraka itu adalah tempat mendapatkan sawab, ganjaran, wa jaza, balasan. Lil muhsinin wal musiin, baik untuk orang-orang yang ihsan ya berbuat baik atau juga yang berbuat buruk. Illa ila ghairi dzalika mimma sahha minan naqli. Ya, terus saya selanjutnya dari yang sahih ya, sesuai dengan nukilan atau berdasarkan apa riwayat naklun. Nakli itu riwayat. Summa yalihi wal iman bil qadari. Nah, iman kepada takdir. Nah, ini yang penting ya. Iman kepada takdir. Apa itu iman pada takdir? At-tasdik bima taqaddama zikruhu. Ya, tasdik bima taqaddama zikruhu. Ya, meyakini apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Wa hasiluhu ma dalla alaihi qauluhu ta'ala. Intinya adalah apa yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Wallahu khalaqakum, dan Allah telah menciptakan kalian dan apa yang akan kalian perbuat. Wa ma ta'malun. Jadi Allah menciptakan manusia dan Allah juga yang menciptakan amal kita. Jadi harus kita tahu bahwa kita ini berbuat sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan takdir Allah. Dan tentunya apa yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti baik. Nah, nanti jangan sampai ada yang mengatakan, wah, saya berbuat ini gara-gara Allah ini. Dan misalkan dia berbuat ya, maksiat. Oh enggak, namanya maksiat itu bukan takdir Allah. Itu ikhtiar manusia, maunya dia, maunya Allah. Kalau maunya Allah adalah wa ma ta'malun al khair, apa yang kalian kerjakan ditakdirkan itu yang baik-baik, ya. Jadi kalau penjahat itu bukan takdir, itu ikhtiar, ya. Kalau malas takdir bukan, bukan, ya kan? Yang namanya malas itu bukan takdir, ya maunya dia kan, malas-malas belajar, ya. Ya enggak ada malas nggak di sini, enggak ya? Ustaz, insya Allah. Kalau harus rajin kan. Nah Maaf, itu ya. Ustaz. Nah, ada idan manahnu itu adalah takdir. Apa yang kita ada dalam diri kita itu takdir Allah semua. Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang telah membuat kita bisa bekerja, berbuat. Makanya kalau kita bisa berbuat baik, itulah takdir yang Allah berikan untuk kita. Alhamdulillah, takdirkan baik. Ya kan? Tidak menyimpang. Ya. Tapi kalau sudah ada penyimpangan, tidak ada berbuat yang baik, itu adalah ikhtiar manusia yang dia menyimpang dari takdir Allah sebenarnya. Kan? Kan tidak mungkin Allah ciptakan manusia untuk berbuat jahat. Tidak mungkin Allah ciptakan manusia lalu menjadi penghuni neraka. Yang menjadi buat mereka membuat menjadi penghuni neraka ya mereka sendiri. Al-jaza min jinsil amal, ya. Balasan itu sesuai dengan perbuatan manusia. Dalam hadis lain dikatakan wa qaluhu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, ya, dengan takdir. Lalu dalam hadis keempat nanti kan disebutkan
takdir kita itu 4. Ada yang tahu nggak 4 takdir kita apa? Iya. Hah? Hmm, Pertama apa? Jodoh, rezeki, auto. kematian. Benar, ya. I, Rezeki, terus jodoh. amal, terus ajal, ya. Terus Ajal. nasib, ya ajal, Jodoh. ya. Jodoh termasuk nggak Ustadz? Oh enggak, jodoh mah enggak. Jodoh pilihan Ustadz. Iya, kalau nanti ditakdirkan, ya nyesel lagi kan. Kok saya ditakdirkan begini gitu. Ya. Nanti Oh. kalau pas pilihan itu jodohnya, pas pilihannya kan. Ya. Jadi kan kalau jodoh, kalau jodoh takdir nggak bisa milih dong kan itu. Soalnya pernah denger Nah, itu Ustadz, jodoh termasuk. Nah, oh Ustadz. nggak akan masuk ya. Gimana Nah, ikhtiar ya kalau Ustadz? iya jodoh itu ikhtiar kalian kan, ikhtiar Nah, ya misalkan laki ikhtiarkan kepada ikhtiar. apa calon ke istrinya, ya gitu. Jadi bukan jodoh kan, kalau jodoh nanti malah nyalain Allah, kok saya ditakdirkan begini kan, nah, kok saya ditakdirkan jadi kaya misalkan, ya suaminya kaya, bukan ya. Nah, ada idan ya. Jadi kita ya diciptakan oleh Allah dan apa yang kita kerjakan. Wa nahwi dzalika dan lain sebagainya. Wa min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Abbas. Ini juga nah penting kali ini sebenarnya ada di hadis yang seberapa nanti ya di dalam Arba'in. Ya. Nabi bersabda kepada Ibnu Abbas, wa'lam annal ummata. Ketahuilah bahwa wahai Ibnu Abbas bahwasanya jika umat annal ummata ya lau istama'u jika mereka berkumpul istama'u ya bersepakat ya berkumpul untuk bersepakat ala aniyan fa'uka sepakat untuk memberikan kebaikan yang fa'uka memberikan manfaat untukmu kan sesuatu yang baik untukmu bisyai'in dengan sesuatu lam yanfa'uka gak akan sampai hal tersebut illa bisyai'in kecuali dengan sesuatu qad katabahu Allahu laka. Kalau Allah memang sudah tetapkan untukmu itu, ya. Jadi kalau misalkan memang sudah disepakati, sudah diinginkan oleh suatu jamaah atau masyarakat, kamu begini, kamu begitu, kan? Kamu pasti akan begini, kamu akan jadi raja, kamu akan jadi presiden, kamu akan jadi ini. Kalau memang Allah nggak tentukan, nggak akan terjadi. Ya. Kalau nggak tentukan, nggak akan terjadi. Ya. Jadi kalau yang mau sampai, ya itu udah ketetapan Allah. Kalau jadi, nah di sisi lain juga, wah ini mau kalau mereka berkumpul sepakat ala an yadurruka bisyai'in untuk menimpakan sesuatu yang menyusahkan. Ya, yadurruka itu membuat mudarat gitu kan, membuat ya bahaya, ya berbuat bahaya gitu kan, rencana untuk memperlakukan orang yang dituju itu jadi sakit misalkan atau tertabrak misalkan bisain dengan sesuatu lam yadurruka nggak akan sampai ya, apa yang mereka inginkan itu illa bisain kecuali dengan sesuatu qad katabahu alaika yang telah ditetapkan oleh Allah atasmu ya. Nah ini ada perbedaan ya kalau di dalam hal bermanfaat itu bisain qad katabahu laka ya. Kalau dalam mudarat itu qad katabahu alaika. Jadi kalau laka itu untuk yang baik-baik, kalau alaika itu untuk yang berat atau yang sulit atau yang tidak menyenangkan ya. Maka Allah berkata apa ya dalam firman-Nya ini akan hadis kursi ya. Ya. Bukan hadis kursi. Nah, hadis Nabi ya. Rufi'atil aqlam wajib fatis suhuf bahwa pena sudah diangkat ya. Ketika tulisan pena sudah diangkat, udah nggak ada lagi harus tambah-tambah ya. Tidak ada boleh lagi tambah-tambah. Wajib fatis suhuf apalagi juga ya lembar-lembarnya sudah kering dari pena yang dijadikan untuk menulis. Artinya sudah baku ya, nggak bisa lagi dihapus, nggak bisa lagi di ya kalau kan di tipex atau diapain itu nggak bisa. Itulah ketetapan Allah.
Nah, jadi dalam kaitan dengan takdir ini, maka kita yakin sesuatu yang menimpa pada diri kita tidak lain kecuali karena kehendak Allah. Itu aja. Mau menyenangkan atau menyusahkan, mau yang lega atau sempit, semuanya karena Allah. Tidak ada yang bergeser dari keinginan Allah. Bagaimana kalau orang berbuat jahat kepada kita? Apakah karena takdir? Ya juga. Ya, ya juga. Kalau misalkan Allah nggak takdirkan, nggak akan kena kita. Tapi kalau Allah sudah takdirkan, ya kena juga. Walaupun yang berbuat ya zalim kepada kita dosa, ya. Berbuat dosa dia. Ya, pokoknya sesuatu yang terjadi, ya baik yang enak dan tidak enaknya itu semua karena Allah. Tinggal nanti siapa yang berbuat, ya siapa yang memperlakukan kita dengan kerja ini, nah itu nanti balasan apa. Ada idanya, ta'alaku bi al-iman bil qadar. Wa madhhabus salafi wa a'immatil khalaf, ya, anna man sadaqa bihadhihi al-umur tasdiqan jaziman, kata para ulama, barang siapa yang jujur, yang benar terhadap perkara-perkara ini dengan tasdiqan jaziman, dengan kejujuran yang mantap, la raiba fihi wa la taraddada, tidak ada keraguan, tidak ada kecanggungan atau kebingungan, kana mu'minan haqqo, maka dialah mukmin sejati, mukmin yang hakiki. Sawa'un kana zalika an barahin qati'ah, apakah hal tersebut didapat dari bukti-bukti barahin, bukti-bukti qati'ah yang nyata, atau an i'tiqad jazimah, atau sekedar keyakinan yang mantap saja. Ya, jadi ada dua hal sebenarnya dalam beriman. Pertama keyakinan, yang kedua melihat bukti, ya, barahin, ya, melihat bukti. Nah, ini adalah untuk menunjukkan, ya, bahwa seseorang yang tidak pernah neko-neko dalam beriman itulah mukmin yang hakiki, ya, mukmin yang sejati. Lalu wa qauluhu fil ihsan, perkataan tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu, ila akhir. Kau beribadah kepada Allah seakan kau melihat Allah, sampai akhir. Intinya adalah rajul ila itqan ibadat. Intinya adalah kembali kepada itqan. Apa itqan? Profesional, ya. Atau itqan itu sempurna, sempurna dalam beribadah. Wa mura'at hukukillah, memperhatikan hak-hak Allah, wa muraqabatihi, dan pengawasan Allah. Jadi apa? Ihsan itu adalah memperhatikan mura'ah, ya. Terus muraqabah, adanya perasaan diawasi, wastihdar azamatihi, menghadirkan keagungan, kebesaran Allah, wajalalatihi, dan kemuliaannya, halal ibadah, saat dia beribadah. Ya, kalau kita kan sering kalau ibadah itu bisa ngalor ngidur, ya, ya, sholat kita nggak begitu kuat, ya, sholat itu kita tidak begitu khusyuk, sehingga bayangannya ya selalu keluar. Makanya ada yang mengatakan kalau Anda lupa maka sholatlah, ya, insya Allah akan, ya, hadir sesuatu yang tadi dilupain. Artinya ingat lagi kan, misalkan di mana saya tadi taruh uang, ya lupa. Kayaknya ketika sholat baru ingat, oh iya tadi saya taruh di sini, saya taruh di dompet yang satu. Nah gitu jadinya bagian daripada bagaimana memahami ihsan itu sendiri adalah beribadah dengan memperhatikan hak Allah dan perintah Allah, pengawasan, dan juga menghadirkan juga hal terkait dengan ibadah. Nah, idan ya, ada. Baik, qabla an wasil hal min su'alin. Baik tunna, Fahimna insyaallah Ustaz. Insyaallah. mampu soal, Lam yujad Ustaz insyaallah. yang hijab kan? Oke. Jam 6 si ilayarihi. Fa akhirni an amaratiha, kan ditanya oleh Jibril, ya.
Ya, akhbirni anisaah, sampaikan kepada saya tentang hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ya, tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maka Jibril bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Sampaikan kepadaku tanda-tandanya. Apa itu tanda kiamat ya? Amaro bifathil hamzah. Amaro al-ammarah al-allamah. Al-allamah. Tanda alama amarah. Wal amatu hahuna al-jariyah al-mustawlidah. Ya. Al-ama itu adalah budak wanita yang melahirkan, ya, yang punya anak. Robbataha sayyidataha. Nah, robbataha itu adalah tuannya sayyidataha. Ya. Waja'a fi riwayatin ba'liha. Namun pada riwayat lain bukan robbataha tapi ba'liha. Apa yang balita anaknya juga sama sebenarnya. Ya. Wa qad ruya anna a'rabiyyan su'ila an hadhihi naqah. Dalam satu riwayat, seorang Arab Badui ditanya tentang naqah. Tentang naqah itu naqah artinya unta. Ini untuk menjelaskan kalimat ba'lun itu atau robbataha ya. Katanya ana ba'luha wa sama zauj ba'lan. Saya pemiliknya dan ya pasangan suami istri itu disebut ba'lun. Ya, saling memiliki saya kan. Zauj, ba'lun, zaujatun, ba'lun juga. Dia sama-sama memiliki. Wa huwa fil hadis robbataha bitaknis ya robbataha. Jadi yang masyhurnya adalah anta lidal amatu robbataha. Waktu lifa fi qolihi anta lidal amatu robbataha. Ada yang berbeda pendapat masalah makna talidal amatu robbataha. Wanita ya budak wanita melahirkan tuannya. Maksudnya apa ini? Sebagai tanda kiamat. Fakilah ada yang berkata al murad bihi an yastawli al muslimun ala biladil kufri. Ya. Jadi nanti sebelum hari kiamat itu umat Islam berkuasa kembali. Ya, an yastawli. Ya, yastawli menguasai. Ya. Kaum muslimin menguasai biladil kufri, negeri-negeri kafir. Nah, negeri kafir, fayak suruh at-tasarri. Maka di tengah ya mereka ya orang-orang kafir itu ya, dikuasai oleh kaum muslimin banyak tasarri, banyak tawanan wa yakunu waladul amatu min sayyidiha bimanzilati sayyidaha. Maka terjadilah anak dari budak ya misalkan kan tasarri itu budak ya jadinya. Terus kan boleh dinikahi oleh tuannya kan. Akhirnya dinikahi. Nah, maka setelah itu kan punya anak. Tasari itu kan budak ya. Nah, ini budaknya itu punya anak gitu. Maka disebut budak itu melahirkan tuannya min sayyidiha ya dari tuannya di manzilati sayyidiha karena kedudukan tuannya di syarafihi kemuliaannya di abihi terhadap bapaknya. Jadi anak punya bapak seorang tuan, ibunya budak gitu kan. Bukan disengaja sebenarnya atau bukan sesuatu yang melawan tapi itulah bagian daripada berkuasa kaum muslimin terhadap negeri kafir sehingga yang dikuasai itu menjadi budak ya. Wa ala hadza falladhi yakunu min asyrati sa'ah intinya adalah yang dimaksud dengan asyrati sa'ah pada bagian pertama ini antara lidal amat rabbata istilah ul muslimin berpuasanya kaum muslimin ala musyrikin terhadap orang-orang kafir wa kasratiz zawaj wa tasarri wa kasratil futuh ya wa kasratil futuh dan banyaknya penaklukan dan banyaknya juga tawanan. Ini yang pertama. Tanian wakila maknahu antaf sudah ahwalan nasi. Ya, yang kedua adalah
sudah mulai rusaknya kondisi umat manusia sekarang ini. Ya, sudah mulai rusak kondisi umat manusia. Apa itu? Hatta yabi as-sadah ummahati auladihim wa yaksuru taraddudihinna fi aidil mustari. Sehingga ya budaknya itu dijual belikan. Ya, budaknya dijual belikan. Ya ummahat auladihim. Nah, jadi budak punya anak ya. Nah, anaknya dipisahkan oleh ibunya karena anaknya itu masih kecil dan istrinya ibunya adalah budak sehingga dijual beli ya, kalau misalkan dia untung dijual dengan harga yang tinggi kan ya bi'a asada umahati auladihim. Nah nanti wayak suruh taraduduhunna mulai banyak itu bersimpang siur kan, pokoknya pindah-pindah itu kan, pokoknya siapa yang beli siapa yang ambil dialah yang nanti akan menjadi pelayan. Nah nanti kayak apa eh, seorang tuan yang punya budak lalu dijual bisa kembali kepada dia nggak tahu dan terutama anaknya fayakunu waladul amatu min sayyidiha bimanzilati sayyidiha isyarafi bi abihi. Nah akhirnya eh, eh, bukan itu ya, auladuhum wa yaksuru taradudihina fi aidil mustarid ya lalu eh, rupanya kayak TikTok gitu kan, setelah dijual terus dibeli lagi sama yang lain, dibeli lagi sama yang lain, lalu tiba-tiba malah ketemu lagi dengan anak dari tuan tadi. Walaupun anaknya nggak tahu, nggak paham itu ibunya, karena waktu itu kan masih kecil dia. Dia mustari di tengah orang pembeli, para pembeli. Perubahan istaroha, ya kemungkinan anaknya ibu tadi membeli ibunya sendiri. Istaroha waladaha, wala yash'uru bidzalika dan tidak ya, tidak berlebihan itu kan, jadi tidak merasa ya. Jadi anak membeli ibu yang menjadi budak. Wala yash'aru bidzalika. Jadi tidak merasakan bahwa itu adalah ibunya sendiri. Fa'ala hadza yakunu min asyrati sa'a ghalabatul jahli bi tahrimi bai'ihinna. Nah, di sini yang menjadi tanda-tanda kiamatnya adalah kebodohan. Kebodohan akan haram menjual beli manusia. Ya, apapun alasannya nggak boleh dijual beli manusia. Manusia bukan barang. Itu adalah yang kedua. Asalis wa huwa ila maknahu an yaksuru al-uquq. Banyaknya ini yang kayaknya lebih umum ini ya, lebih tepatnya ini kayaknya menurut saya ini. Ayak surah al-uquq, banyaknya kedurhakaan. Durhaka fil aulad. Durhaka terhadap adanya apa anak durhaka kepada orang tuanya ya. Al-uquq fil aulad, ya. Di dalam anak itu ada ya penyimpangan sehingga memperlakukan fayu amil ya maka anak itu al-walad fayu amil walad, anak memperlakukan ibunya wa amalat sayyid ya amatahu, sehingga ya ibunya itu seperti budak yang diperlakukan. Ini kan banyak ya sekarang ini anak-anak itu ya udah lagi tidak hormat kepada ibunya. Kalau nggak diberi sesuatu marah ya. Bahkan ada yang kisah karena tidak diberikan HP maka ibunya dibunuh. Tidak diberikan motor orang tuanya dibunuh. Itu namanya hukukul walidain. Jadi nggak boleh. Maka ungkapan mereka juga al-ihanatu wasab. Orang yang sudah bekerja, nah, maka mereka tentunya memperlakukan ibunya seperti budak ya. Ihana, menghina, wasab, mencela, ya kan? Atau juga kadang mendang ya. Pokoknya banyak yang sekarang seperti itu ya. Nah ini di antara bagian dari penjelasan ya, wa akhbirni an amarotiha, sampaikan kepadaku tanda-tanda kiamat ya. Nah
Wal alatu kembali masuk pada tanda kedua ya. Kalau itu tanda pertama penjelasannya. Wal alatu bitakfifil lam jam'u a'il wa huwal fakir. Jadi a'il itu adalah fakir. Jadi al-alah para orang kaya, orang miskin kan. Orang yang fakir. Wa fil hadis karahatun malatan ul haja ilaihi min takwil bina ya wa tasyyidihi wa qad ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dalam hadis ini juga dapat disimpulkan ya dari kalimat ya tatawaluna fil bunya itu ya, bukan keseluruhan tapi kalimat yang khusus. Dalam hadis ini adalah karohatun, makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya malatadul haja. Berbuat sesuatu yang dia tidak butuh itu. Ya, ilaihi kepadanya. Ya, contohnya ya, min taswil bina wa tasyidihi. Membuat bangunan yang tinggi atau mempercantik bangunan itu. Di mana? Di kuburan ya. Taswil bina wa tasyidihi fil qabri. Jadi kan banyak sekarang ya, apalagi orang non muslim kan, kuburannya kok dibuat semen atau bagus-bagus kan, seakan-akan itu adalah kebenaran ya. Padahal nggak perlu ya, perlu sampai menghabiskan uang yang banyak ya, nggak perlu buat kayak apa batu bata yang dirapi dia pakai semen atau apa kan, itu mengelilingi kuburan itu. Ini nggak perlu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, yuk jaru ibnu Adam fi kulli syai'in illa ma wadu'ahu fi hadat turab. Yuk jaru. Semua diberikan ganjaran. Ya, yuk jaru, semua diberikan ganjaran. Ibnu Adam, untuk anak Adam, fi kulli syai' dalam segala sesuatu. Illa ma wadu'ahu fi hadat turab. Kecuali yang diletakkan di atas tanah ini. Maksudnya kuburan. Ya, jadi kalau orang meletakkan sesuatu di atas tanah itu nggak ada namanya, nggak ada ganjarannya, nggak ada balasannya kan. Ya kan kayak simbol doang kan, kayak orang sudah meninggal itu di apa ditaburi bunga, ya. Terus disiram air apa itu, ya. Itu nggak perlu sebenarnya buang-buang duit istilahnya, mendingan sedekahin istilahnya gitu kan. Ah itu kan nggak terlalu besar, ya, emang betul nggak terlalu besar, tapi bagi orang yang miskin besar, ya. Kadang beli sampai 100.000, 200.000 kan, apalagi sampai bikin bangunan kan, bikin sesuatu di atasnya sampai jutaan, itu kan sayang, nggak akan ada ganjarannya. Yuk jaruk ibnu Adam di kulisai, diberikan ganjaran perbuatan seluruh anak Adam kecuali malu kecuali yang diletakkan di atas tanah ini. Yang maksudnya adalah di atas kuburan Nabi. Wa mata Rasulullah SAW walam yadu hajaron ala hajarin wala labinatan ala labinatin. Ya. Ketika Nabi meninggal, tidak ada satupun sahabat meletakkan di sekitar Nabi, kuburan Nabi, batu yang menjadi tanda dan labinah. Jadi yang menjadi apa namanya tumbukan ya, tumbukan bangunan gitu ya. Ai lam yushayyid bina'ahu wala tawwalahu wala ta'annaqa fihi. Maksudnya adalah tidak ada yang melakukan di antara sahabat itu memperkokoh di atas kuburan Nabi, mempercantik, memperindah ya, baik panjangnya ataupun sebagainya. Nah, kalau misalkan sekarang terjadi di masa sekarang kan Nabi misalkan, kan Nabi kan kayak kuburannya kok seperti itu ya. Ya kalau ada orang yang atau di antara kalian yang sudah ke sana pasti tahu kan bagaimana kuburan Nabi kan dijaga ketat. Itu bukan keinginan Nabi, dan ini terpaksa juga itu jadi bagian masjid karena perluasan. Ya. Sebenarnya awalnya Nabi bukan di dalam masjid tinggalnya, di sampingnya, tapi karena perluasan ya akhirnya jadilah rumah Nabi itu kuburan Nabi dan bagian dari masjid ya, Nabawi ya. Wa qaluhu ri'a asya inna ma khassa ri'a asya, disebutkan secara khusus ri'a asya di zikri di anahu abu ahlul badiyah, karena mereka adalah orang yang paling lemah ya, paling miskin lah ya dari ahlul badiyah,
orang apa para badui, maknahu anahum min du'afihim wa bu'dihim an asbabi zalika, maksudnya adalah bahwa di tengah kelemahan mereka, kemiskinan dan jauhnya dari sebab-sebab melakukan itu, ya, bikhilafi ahli ibil, berbeda dengan pemilik ibil. Kalau pemilik unta itu kan kaya. Nah, kalau orang miskin itu alias itu bukanlah dia punya unta, tapi punya apa, eh, kambing gitu kan, dan dia bukan punyanya. Nah, menjadi dianggap lemah, paling fakir. Sementara kalau ahlul badiyah, mana anahu min du'afi mubdihim an asbabi zalika bikhilafi ahli ibil. Ya, ahli ibil itu adalah pemilik unta. Fa innahu bil ghalib laisu alatan wala fuqara. Hakikatnya mereka adalah dianggap secara mayoritas bukanlah miskin tapi kaya. Orang kaya bukan miskin. Wa qaluhu falabistu maliya, ya, maka aku tertegun segenap, ya, ini cerita Umar ya. Qadruya bista, diriwayatkan dengan tak, yakni labisa Umar. Jadi labistu ya. Labistu artinya tertegun, apa, terdiam. Waruya pala bisa, namun juga diriwayatkan pala bisa tanpa tu, ya, pala bisa digoitain, yakni aqama Nabi SAW ba'da insirafi wa kilah masahil makna. Maksudnya dalam peristiwa itu, ya, Nabi berdiri, ya. Nabi berdiri, bukan Umar, ya, tapi Nabi. Ba'da insirafi, setelah, ya, malaikat Jibril pergi, wakilah kuma fahil makna. Keduanya boleh, ya, sama, maknanya sama. Kalau maliyan gua ditasdidil ya, maliyya, kan, zaman dan kasiron, berarti beberapa saat kan, mungkin akan agak panjang ya, tertegunnya, ya, terkejutnya juga, ya, apa, terkagumnya itu banyak sekali ya, lama ya kan. Bahkan dari kesalahan, ya, hakaza mubayyinan fi riwayat Abi Dawud. Lalu al-akhir atakum yu'allimukum dinakum, bukan nun ya, yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian Jibril mengajarkan kaidah-kaidah agama, au kuliah dinikum, atau keseluruhan agama, ya. Qalahu asy-syaikh Muhyiddin fi syarhihi li hadzal hadis fi sahih Muslim. Jadi, apakah ingin Allah sampaikan di sini melalui lisan Rasulullah SAW bahwa Nabi itu adalah wahyu yang datang, ya, membawa wahyu, ya, Rasul mendapatkan wahyu, Jibril membawa wahyu tentang kaidah-kaidah agama, tentang kuliah dinakum, tentang keseluruhan agama. Ada, ya, mayat alaku di syarif hadis. Nah, selanjutnya ini adalah tambahan saja ya, tambahan kalau disebutkan agak panjang. Baik, silakan, mungkin ada yang tanyakan sebelum kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, atau, ya, mau istirahat langsung ya. Ada? Ustadz Afwan, Nah, boleh dijelaskan lagi yang bagian al-hadis karohah malah tada'ul hajah, bagian al-alah. ya, ini. Jadi dalam hadis ini diambil kesimpulan bahwa berbuat sesuatu harus ada manfaatnya, ya, karena seperti apa, ala-ala itu kan ngimpi, ya, berbuat sesuatu yang dia tidak bisa melakukannya gitu, atau nggak ada manfaatnya gitu kan. Maka kita pun demikian, fil hadis karohatun malatadul hajah, dalam hadis ini menyebutkan hukumnya makruh. Makruh itu ya sebenarnya lebih berat kepada dosa kan. Pada hal-hal yang malah tadul hajah, yang tidak membutuhkan dia kepadanya, yaitu min takdiril bina wa tasyidihi, ya, membuat bangunan yang tinggi dan bangunan yang cantik atau yang
yang indah. Di mana? Di atas kuburan. Gitu maksudnya. Di atas kuburan. Jadi kalau di kuburan itu ya cukup tanah aja, gundukan tanah gitu. Kalau mau pakai nisan aja, nisan pun pakai kayu aja, jangan pakai batu gitu. Kan mahal kan? Kayak yang keramik diukir kan? Ya memang kita ingin menghargai orang yang meninggal kan? Ya apa apalagi orang tua kan? Tapi bukan dengan cara itu sebenarnya untuk menghargai. Doakan saja. Mengenai nanti tandanya nanti kalau hilang, ya itu walau alam gitu kan. Tapi yang jelas, ya itulah tanda yang yang disebutkan ya, bahwa kata Nabi, yuk jarut ibnu Adam, menguatkan ya dari apa yang disebutkan ini. Yuk jar itu artinya diberi ganjaran. Yuk jar diberi ganjaran ibnu Adam, anak cucu Adam, fikuli dalam segala hal. Ya, dan segala apa saja kita makan dapat balasan, dapat ganjaran, kita minum dapat ganjaran, kita berbicara juga akan dapat ganjaran. Kecuali kata Nabi, yang tidak akan dapat ganjarannya adalah ma wadu'ahu fi hadatur, apa-apa yang diletakkan di atas gundukan kuburan, ya, tanah ya, gundukan tanah itu maksudnya kuburan. Gitu. Ya kalau antum pernah ya ke Makla ya, kuburannya para syuhada dulu dan juga umat Islam itu kan cuma gundukan batu ya, tanah terus diletakkan di atasnya batu. Ya memang kita pengen kita tahu kuburannya di mana itu kan. Tapi ya kalaupun nggak tahu nggak apa-apa, yang penting doakan saja. Nah pada akhirnya apa? Wa mata Rasulullah SAW lam yado ahjaran ala hajarin. Nanti ketika meninggal nggak ada seorang pun sahabat Nabi yang meletakkan di atas kuburan Nabi batu besar menjadi tanda bahwa itu Nabi kuburannya. Ya, wala labinatun ala labinatin juga pada bata-bata yang disusun di atas bata lain. Itu namanya ya karohatu malatanun haja ilaih. Itu ya. Syukron Ustaz. Apa yang tuna? Insyaallah. Ustadz saat Ustadz. Nah, Tadi penjelasan yang antalidal amatu robataha yang kedua itu maksudnya apa namanya tuannya menjual budak perempuannya terus nggak sengaja kebeli sama anaknya gitu Ustadz. iya, iya. Gitu. Oh ya, nah Ustadz. Syukran Jadi, Ustadz. iya sama-sama. Jadi ketidaktahuan anak dikisahkan dulu dari kecil itu adalah ibunya. Kalau dia tahu karena merasa itu budak, ya dibeli juga. Kalau di sini kan nggak diketahui. Jadi ghalabatul jahli kan, bodohnya yang sudah meluas bahwa menjual beli orang itu haram walaupun itu budak. Yang pada ini juga lebih keras lagi, dia hanya membeli ibunya. Baik, Al-Afar. Nah, saya kira di pembahasan ini cukup di sini ya. Nanti kita lanjut ke bagian ketiga. Nah, pada hari ini nggak disebut Islam. Apa itu Islam atau rukun Islam ya? Karena nanti di rukun Islam itu ada di hadis ketiga. Akan kita bahas secara tersendiri di hadis ketiga ini. Langsung ke iman kan. Jadi tambahan saja. Nah, ini bahwa ada 5 mustafad dengan hadis ya. Kita dapatkan 5 hal ya. Min asali di taklim. Pertama adalah di antara metode mengajar, belajar mengajar kan. Belajar mengajar itu metode adalah uslubu soal wal jawab. Tanya jawab. Nah, tanya jawab itu bagian daripada pengajaran. Ya. Uslubu soal wal jawab. Jadi Jibril datang bertanya tujuannya untuk mengajarkan ya. Tanya kepada Rasul menjawab gitu kan, cara mengajar Nabi kepada umat diajarkan oleh Jibril. Kemudian ada thalabul ilmi tasbiqu thalabul ilmi. Wadzalika
tak ada apa? Tak ada Jibril ini Rijal Satihi itu masalah. Jadi etika menuntut ilmu ya, itu harus didahulukan daripada ya apa menuntut ilmu itu sendiri. Ya. Ada etika, ada menuntut ilmu. Yaitu bagaimana Jibril begitu beretika saat duduk, ya. Kemudian baru bertanya. Jadi gini, bahwa etikanya adalah ya duduk yang rapi, pakai yang bagus, penampilan yang cakep, ya. Itulah etika menuntut ilmu. Bagaimana Jibril datang dengan duduk yang rapi di hadapan Rasul kan, duduk terus baru tanya, bukan sambil berjalan kan, atau sambil melengos kan, atau sambil apa ini kan bertanya, enggak. Ada tanya. Tsumma salis idastama al-Islam wal iman fi nafsin wahid wa yufassarul Islam bil amal al-zahirah wa yufassarul iman bil amal batinah. Ya kama ala alaihi mantuqu hadal bab. Jadi kalau misalkan Islam dan iman itu satu rangkaian disampaikan, maka hakikatnya fi nafsin wahid ya. Yufassarul Islam, maka dimaknai Islam itu sebagai amal zahir. Dan iman itu amal batin. Ya tadi kan jelas ya. Kita lihat di awal bahwa yang namanya Islam adalah amal zahir, yang namanya iman adalah amal batin. Kamadal alaihi mantuk hadis silba. Sebagaimana yang lihat dari ya mantuknya ya. Apa namanya retorika hadis pada bab ini ya. Atau tersirat ya, mantuk itu tersirat. Yang tersirat dari hadis ini. Sumarabian idza tahaqqaqal qalbu bil iman in qadat ala wajawar li amal al-Islam. Kalau ya hati itu sudah kuat dalam beriman, maka jawari pun akan ikut in qadat. In qadat itu artinya mengikuti, taat ya. In qadat al-jawar li amal al-Islam. Akan patuhlah, akan taatlah anggota tubuh untuk mengerjakan Islam. Kalau imannya sudah yakin, sudah kuat. Walidzalika qala al-muhaqqiqun al-ilmi kullu mu'min muslim. Karena itu para ulama mengatakan setiap orang beriman pasti muslim. Artinya orang mukmin itu pasti mengerjakan perintah Allah yang ada dalam rukun Islam. Wal mu'min al-maqsud bihi man haqqaqal iman al-batin. Fa inna jawarihahu tanqadu fa ya'mal. Maksudnya adalah bahwa siapa saja imannya baik, imannya bagus, ya, maka anggota tubuhnya akan ikut bagus pula. Ya, gitu. Tunggal akhir muraqabatullah fil ibadah. Selalu diawasi oleh Allah dalam beribadah. A'la maratibil ihsan, merupakan tingkatan tertinggi tentang ihsan. Wahia an ya'buda al-insan rabbahu ka'annahu yarahu. Yaitu adalah ibadahnya seseorang kepada Tuhan seakan-akan dia melihat Allah. Wa hadza yurisu minal khasyah. Inilah yang akan membekas ya akan rasa takut ya, rasa takut wasidq ya, kejujuran, wal ikhlas, kebenaran di dalam diri dan juga keikhlasan yang sangat besar. Nah, hada idan ya mayata'alaku bi ma'istafal dengan hadis. Saya paham benar? Insyaallah. Nah, insyaallah. Apa? Ya. Baik. Nah, soal. Nah, ya. Baik. Idan sa'ah al-an at-tasi'ah ya. Ya, masih tunna muhadarah atau mada? Oh ya, oke. Baik, syukran. Nah, tapi ada syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Selamat.